Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ya, semuanya. Kami dari kelompok HG3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan pekan lalu mengenai smart material. Berikut adalah anggota kelompok HG3. Next. Nah, jadi smart material merupakan jenis bahan atau material yang memiliki kemampuan untuk merespons stimulus eksternal atau kondisi lingkungan sekitar dengan melakukan perubahan pada sifat-sifatnya secara otomatis. Nah, adapun beberapa contoh jenis smart material yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah piezoelectric, shape memory alloy, material kromoaktif, dan magnetorheological. Next. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu piezoelectric. Next. Jadi, material piezoelectric adalah material yang dapat memberikan respon kelistrikan apabila diberikan gangguan eksternal berupa gaya mekanik dan dapat bersifat reversible. Dan ada dua jenis dari efek dari piezoelectric, yaitu yang pertama adalah direct piezoelectric effect dan yang kedua adalah converse piezoelectric effect. Untuk mekanisme kerja dari material piezoelectric adalah ketika material tersebut ditekan atau ditarik, muatan listrik terbentuk karena perubahan posisi ion-ion di dalam material. Jika gaya diterapkan secara searah dengan suhu polarisasi material, maka muatan positif dan negatif akan terpisah dan menghasilkan medan listrik. Sebaliknya, jika gaya diterapkan searah dengan sumbu kristal, maka muatan listrik tidak akan terpisah. Next. Nah, selanjutnya adalah contoh aplikasi atau penggunaan dari material piezoelektrik tadi. Yang pertama itu ada transducer. Intinya transducer ini mengubah satu input menuju output. Nah, inputnya ini bisa berupa perubahan percepatan, tekanan, regangan, ataupun gaya lainnya. Dan berupa nanti outputnya adalah menjadi muatan listrik. Kalau yang kedua itu adalah gas igniter atau pemantik gas. Pemantik gas ini menggunakan kristal piezoelektrik di dalamnya. Jadi nanti gaya tekan dari tangan manusia itu akan diubah menjadi energi listrik yang nantinya akan menghasilkan percikan api. Lalu yang terakhir ini ada medical imaging atau ultrasound, di mana input sinyalnya adalah berupa sinyal tubuh. Contohnya perubahan tekanan dinamis seperti detak jantung atau suara pernapasan. Nah, nanti ultrasound ini akan diproduksi dan juga akan dideteksi menggunakan transducer ultrasound, menggunakan kristal piezoelektrik di dalamnya untuk mengubah menjadi sinyal listrik sebagai outputnya. Boleh next. baik untuk kemudiannya material cerdas yang akan difokuskan adalah shape memory alloys atau mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dikenal sebagai paduan sifat ingat bentuk. Ya, kita langsung aja ke definisi dan mekanisme kerja. Nah, shape memory alloy atau biasa disingkat sebagai SMA merupakan suatu material cerdas yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan bentuk awalnya setelah mengalami deformasi. Dan khususnya lagi, SMA itu memiliki dua sifat intrinsik, yaitu pertama shape memory effect, ya, di mana seperti yang sudah dikatakan, logam ini memiliki sifat di mana regangan mekanis yang sangat besar dapat dikembalikan melalui pemanasan material di atas suhu kritis ya. Dan dapat dilihat di gambar tersebut ketika logam ini kita deformasi, di bend contohnya di sini, dan ketika dipanaskan itu tuh kembali ke posisi semulanya. Terakhir, shape memory alloy juga menunjukkan efek pseudoplastik atau mungkin bisa disebut juga superplasticity, di mana fenomena ini uh, itu adalah menunjukkan di mana material regangan yang sangat besar. Jadi material ini ketika mengalami regangan yang sangat besar itu bisa kembali pulih seperti semula dan tidak mengalami deformasi plastis. Dalam kata lain, elasticity-nya atau region of elasticity sangat gede. Mungkin untuk lanjut ke mekanisme kerja, sebetulnya SMA bekerja dengan menggunakan perubahan struktur kristal. Jadi mereka pakai displacive transformation dan tidak ada transformasi secara difusif. Dan di sini SMA menunjukkan fase martensit thermoelastik dan mengalami transformasi martensitik ketika di quench atau didinginkan. Nah, baru dari situ juga dia akan mengalami deformasi twinning ketika diberikan pembebanan di bawah suhu transformasi kristis. Dan baru nanti ketika martensite ini sudah dideformasi dan dinaikkan suhunya, dia akan berubah struktur kristalnya menjadi austenite, di mana austenite ini ketika di-quench-kan diturunkan lagi suhunya akan membentuk martensite.
Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh aplikasi dari SMA atau chip memory alloy. Untuk penggunaan aplikasinya sendiri, material yang memiliki sifat chip memory alloy biasanya digunakan pada komponen-komponen yang melewati perubahan suhu. Yang pertama itu ada seperti kawat gigi, yaitu berdasarkan chip memory efeknya, yang merupakan perubahan fase austenit ke martensite berdasarkan suhu dari dalam mulut manusia. Yang kedua, yaitu ada bisa di bidang industri dirgantara, sebagai variabel geometrik chevrons pada pesawat Boeing 777-300ER yang memanfaatkan chip memory effect hasil perubahan fasa untuk mengurangi bensingan saat lepas landas dan juga meningkatkan efisiensi pada saat di udara. Selanjutnya, ada di industri otomotif, yaitu sebagai paduan SMA NITI yang digunakan sebagai thermal variable weight spring untuk perpindahan gigi yang mulus pada beberapa model kendaraan, terutama merek Mercedes-Benz. Next. Oke, berikutnya ada material kromaktif. Bisa di next. Oke, yang pertama dari definisi, material kromaktif sendiri merupakan jenis material atau bahan yang mampu melakukan perubahan warna atau perubahan visual ketika diberikan stimulus eksternal tertentu. Nah, berdasarkan stimulus eksternal ini sendiri, material kromaktif dapat diklasifikasikan menjadi 6 material. Yang pertama ada termokromik, kemudian ada ionokromik, kemudian ada fotokromik, ada elektrokromik, mekanokromik, dan ionokromik. Kemudian untuk mekanisme kerja sendiri, material kromaktif bekerja berdasarkan perubahan struktur atau konformasi molekul ketika diberikan stimulus eksternal sehingga mengubah kemampuan material dalam menyerap panjang gelombang cahaya tertentu. Ini bisa dilihat di gambar kanan atas. Boleh next. Ya, kemudian untuk contoh aplikasinya ada beberapa. Yang pertama adalah indikator pH. Untuk indikator pH ini, material kromaktif bekerja berdasarkan stimulus berupa ion. Jadi bisa dilihat di gambar di mana material kromaktif tersebut bisa berubah warna sesuai larutan yang ada. Misalkan di asam menjadi merah, di netral menjadi warna ungu, dan ketika dibasah menjadi warna hijau. Terus yang kedua ada smart window, di mana material ini bekerja berdasarkan stimulus berupa suhu, cahaya, dan potensial listrik. Ini bisa dilihat bahwa ketika jendela mendapat paparan sinar matahari yang cukup terik, dia bisa mengatur keburamannya menjadi lebih buram. Kemudian yang ketiga ada menjadi sensor struktur material. Untuk material ini bekerja berdasarkan stimulus berupa gaya mekanis. Bisa dilihat di gambar bahwa ketika material mengalami grinding akan berwarna kuning, sedangkan ketika material ditarik dan mengalami stretching akan mengalami warna hijau. Terus yang terakhir adalah sensor biologis. Untuk aplikasi ini bekerja berdasarkan stimulus berupa reaksi biokimia. Jadi material kromaktif ini akan menjadi biochromic dye dan akan berubah warna ketika bersentuhan dengan sel yang masih aktif maupun sel yang sudah mati. Boleh next. Selanjutnya adalah material cerdas jenis magnetorheolical. Boleh di next. MR atau magnetorheolical merupakan salah satu jenis dari material cerdas yang dapat berbentuk fluid, cairan, elastomer, atau gel. Seperti material cerdas yang lainnya, MR akan dapat berubah sifat rheologinya jika diberi pengaruh dari lingkungannya. Dan pada kali ini lingkungan yang mempengaruhi adalah lingkungan bermetal magnet dan sifat yang dirubah adalah sifat rheologinya. Sifat rheologi dari MR akan berubah dari cair menjadi semi-solid sehingga terdapat peningkatan dari viskositas, yield strength, shear stress, dan dari MR. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, mengapa MR bisa berubah sifat rheologinya? Karena terdapat partikel-partikel besi pada material MR yang akan terpolarisasi akibat adanya medan magnet. Partikel-partikel besi tersebut akan terinduksi sesuai dengan arah dari medan magnet yang diberikan, sehingga viskositasnya, yield strength, dan shear stress akan meningkat. Boleh di next. Untuk aplikasinya, yang pertama umumnya dari sektor konstruksi yang bekerja sebagai peredam pada bangunan dan kabel anti goncangan pada jembatan. Cara kerjanya itu material MR akan digunakan pada frekuensi di bawah resonansi bangunan, sehingga jika terjadi goncangan, maka material MR yang akan terlebih dahulu menerima beban. Yang kedua adalah sektor otomotif, biasanya digunakan sebagai suspensi dan kopling pada mobil yang akan merengas jika terdapat medan magnet atau listrik. Sektor yang ketiga adalah sektor rumahan, digunakan sebagai peredam pada mesin cuci dan smart lock. Dan sektor lainnya adalah sebagai sistem
gun system recoil, hydraulic valve, robot berat, dan alat polish. Boleh di next. Oke, selanjutnya yang itu adalah refleksi yang kami dapatkan dari materi yang kami sudah cari satu persatu, yaitu material cerdas merupakan subset dari kategori advanced material yang sangat aktif diteliti oleh material scientist dan juga engineers. Kelompok kami merasa bahwa ilmu yang kami peroleh saat ini dari mata kuliah wajib hanya menggores permukaan dan juga seluk-beluk di balik ilmu material cerdas itu sendiri. Kelompok kami tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi ini dan juga mengeksplorasi bagaimana materi tersebut akan dapat digunakan di berbagai bidang aplikasi. Next. Kemudian terdapat keterkaitan antar material. Boleh di next. Kemudian pertama ada piezoelectric, shape memory alloy, kemudian material chromoactive, dan magnetoreological. Adalah 4 jenis material yang memiliki sifat unik dan berguna dalam berbagai aplikasi teknologi. Misalnya piezoelectric. Piezoelectric ini adalah material yang dapat menghasilkan listrik ketika ditekan atau dilenturkan. Ini terjadi karena tekanan atau lenturan mengubah struktur kristal dalam material, sehingga menghasilkan perbedaan muatan listrik di sepanjang permukaannya. Aplikasi dari piezoelectric sendiri seperti sensor, transducer, dan penggerak. Kemudian terdapat shape memory alloy atau SMA. Adalah material yang dapat mengembalikan bentuknya setelah dideformasi pada suhu tertentu. SMA itu biasanya terdiri dari paduan logam, dan aplikasinya itu biasanya adalah aktuator, peralatan medis, dan industri pesawat terbang. Boleh di next. Kemudian terdapat juga material chromoactive, yaitu material yang dapat mengubah warna atau kecerahan mereka dalam respon terhadap stimulus seperti suhu, tekanan, ataupun medan listrik. Aplikasinya itu seperti perangkat tampilan, sensor, dan material kaca pintar. Kemudian yang terakhir adalah magnetoreological, adalah material yang dapat mengubah kekakuan atau viskositas mereka dalam respon terhadap medan magnetik. Terdiri dari partikel magnetik yang terdispersi dalam cairan. Aplikasinya seperti sistem suspensi, mobil, peralatan industri, dan perangkat pengereman. Nah, meskipun keempat material ini memiliki sifat yang berbeda, mereka semua itu punya satu kesamaan, yaitu kemampuan untuk mengubah sifat-sifat fisik dan kimia dalam merespon terhadap stimulus tertentu. Oleh karena itu, mereka sering digunakan dalam aplikasi teknologi yang memerlukan kontrol presisi atas perubahan sifat material, seperti sensor, aktuator, dan perangkat pintar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.